Besok mimpi mau jadi dokter, terus tidur, besok jadi dokter, nggak ada. Besok mimpi saya mau jadi orang kaya, terus besok, tapi kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan sesuatu apa-apa, tidak ada. Adik-adik saya juga sarankan untuk jangan terlalu banyak nonton sinetron. Siapa yang suka nonton sinetron? Sinetron boleh sinetron sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering, karena sinetron itu menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sinetron itu lebih banyak tipu dayanya. Lebih banyak tipu daya, mengajarkan kaya itu kaya itu cepat gitu ya, bahwa orang jahat pokoknya semuanya serba instan gitu. Kemudian sekarang juga lagi ada fenomena di Indonesia, semua yang mau berhasil mengikuti misalnya kontestan gitu ya, mengikuti kontestan, ada apa idol, ada. Sebetulnya untuk proses pencarian bakat itu bagus gitu, tapi jangan banyak yang kemudian melakukan segala cara untuk menang, melakukan segala cara untuk kita lihat kalau ada kontestan itu ya sampai ngantrinya sampai pingsan gitu, sampai kalau gagal nangisnya sampai menggerung-gerung gitu. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Jadi sekali lagi saya di sini ingin adik-adik belajar sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam kampus saya. Tidak ada yang tidak mungkin, cita-cita semuanya bisa tercapai asal adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh dan tanpa menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Kalau gagal sekali, 2 kali, nggak apa-apa, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Dan untuk anak-anak perempuan juga ya, sekarang perempuan dan laki punya kesempatan mengejar cita-cita yang sama. Gitu, orang tua saya, alhamdulillah tidak pernah membedakan perlakuan antara anaknya yang laki-laki dengan perlakuan anaknya yang perempuan. Semuanya punya kesempatan untuk bersekolah. Mudah-mudahan di pesantren ini juga begitu ya Pak Ustadz ya. Artinya kalau dulu kan kayaknya anak laki-laki boleh sekolah setinggi-tingginya, perempuan nggak usah lah, perempuan di rumah gitu. Tapi sekarang insya Allah zamannya udah berbeda. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama menuntut ilmu setinggi-tingginya, menuntut ilmu sebaik-baiknya. Itu mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi adik-adik harus percaya kepada diri adik-adik sendiri. Dan sekarang profesi itu udah banyak ya adik-adik. Profesi itu sekarang nggak cuma kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Cuma itu jawabannya. Gitu, sekarang ini profesi udah banyak. Nanti kakak-kakak kalian yang ada di sini, ada dari komunitas blogger, akan mengajarkan bagaimana dari hobi menulis itu bisa menghasilkan uang. Nanti diajarin ya Mbak Ani ya. Itu ada Kak Ani, ada Kak MT, mana Kak MTU, Kak MT itu yang paling jago nulis, punya blog di mana-mana, bentar lagi. Nanti diajarin sama kakak-kakaknya cara menulis. Jadi profesi itu sekarang di dunia pertelevisian juga nggak usah jadi aktris sinetronnya gitu kan. Sekarang di balik setiap sinetron atau di balik setiap TV ada yang namanya scriptwriter. Ada yang suka nulis skenario. Jadi dan itu semuanya lumayan ya. Apa maksudnya penghasilan yang sangat lumayan. Semakin kita banyak menulis, semakin kita kreatif, semakin banyak juga penghasilan yang kita dapatkan. Jadi profesi sekarang ini sudah sangat berbeda. Profesi nggak selalu jadi dokter atau jadi insinyur. Sekarang udah ada profesi scriptwriter yang di belakang panggung. Sekarang udah ada kameramen gitu ya, yang adik-adik siapa yang hobinya motret atau yang hobinya bawa kamera. Sekarang mulai dengan membuat blog, mulai rajin menulis, mulai rajin membaca. Karena rajin membaca itu menginspirasi kita. Rajin membaca itu membuka dunia dan wawasan kita.
membaca itu kita tidak perlu jauh-jauh harus pergi ke Amerika Serikat untuk mengetahui Amerika. Kita nggak usah jauh-jauh mesti mengetahui Saudi Arabia untuk pergi ke Saudi untuk mengetahui Saudi Arabia. Jadi semuanya buku adalah jendela kita, gitu. Jadi adik-adik harus sering membaca buku dan juga sering menulis, itu adalah kunci kesuksesan. Dan sekali lagi adik-adik tidak boleh malu, tidak boleh minder, tidak boleh ada rasa takut. Semakin sering adik-adik tampil berbicara di hadapan umum akan semakin baik untuk masa depan adik-adik sendiri. Jadi mungkin itu saja pesan saya pada malam hari ini untuk adik-adik semua yang saya cintai. Doa saya supaya adik-adik sukses dan dapat mewujudkan apapun cita-cita yang adik-adik inginkan. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Kita doa sama-sama. Kita bersungguh-sungguh ya adik-adik ya dalam belajar ya. Dan jangan pantang menyerah bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa bagi kehidupan, dan jadikan kegagalan itu sebuah motivasi suatu saat saya harus berhasil, gitu ya adik-adik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kalau saya mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kakak boleh ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Iya boleh. Oke, itu dari pengalaman dan juga sedikit inspirasi untuk kita semua. Hanya untuk perempuan saja ya, ternyata Ya, itu. semuanya laki-laki, perempuan. Oke, semuanya sekarang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Sama. Oke, kalau misalkan melihat basic dari seorang Bunda Wanda Hamidah kan pernah menggeluti dunia selebriti, terus juga sebagai jurnalis, dan juga pernah sekarang lagi notaris PPAD pernah, sekarang jadi wakil rakyat. Cewek manis pernah? Cewek manis? Waktu 12 tahun tadi jadi cewek manis. Kalau nggak manis nggak mungkin ya. Itu ada di sampingnya sekarang. Kalau boleh kenapa siapa suaminya namanya? Suami saya diri dong bapak. Ayo bapak diri bro. Bapak bisa berdiri kan? Kalau berdiri. Iya. Naik ke meja sekarang. Itu lain lagi ya. Kalau boleh tahu suaminya DPRD juga? Enggak di DPRD, tapi di DPP, pengurus DPP PAN juga. Oke, salah satu partai juga ya. Pantas ya, agak-agak terus biru gitu ya. Iya, sedikit menjurus. Oke, kalau misalnya melihat untuk dunia politik dari Mbak Wanda Hamidah, kalau kadarnya ini menurut bisik-bisik yang dibisikkan oleh Bang Ente, ini katanya, ini wajib dicatat, wajib diingat, wajib dilestarikan, dan wajib dibudidayakan. Katanya gaji pertama dari seorang Bunda Wanda Hamidah sebagai anggota DPRD DKI itu diberikan untuk santunan anak yatim. Benarkah? Betul. Tepuk tangannya mana dong? Wow, luar biasa ya. Itu kalau boleh tahu pendapatannya nggak sedikit. Gimana caranya? Apa hanya satu pesantren, hanya satu apa sih namanya, hanya satu tempat saja atau? Hanya satu tempat aja, tapi memang kan kita sebagai umat Muslim ya, kita punya itu sebetulnya nazar ya. Saya ya insya Allah jika terpilih akan menyumbangkan seluruh gaji pertama saya, ya. Tentunya sebagai seorang muslimah kita semua kita punya kewajiban untuk membantu sesama kita kan. Kita ada zakat, ada sedekah yang itu merupakan juga kewajiban bagi seorang muslimah, dan itu nggak boleh dilupakan. Sebetulnya semakin sering saya percaya teori yang mengatakan bahwa semakin sering membagi, semakin banyak rezeki. Semakin sering membagi, semakin banyak rezeki. Ya. Oke. Buktinya sekarang Bunda Wanda Hamidah ini sangat langgeng ya karirnya. Pelan, tapi jalan slowly but sure. Oke. Saya nggak percaya sesuatu yang instan. Coba perhatiin deh ya. Kalau kita lihat di dunia selebritis, gitu ya, kalau ada selebritis yang tiba-tiba ngetop mendadak, biasanya merosotnya juga mendadak. Tapi kalau ada yang benar-benar merangkak dengan susah payah dari bawah, biasanya akan terus terjaga. Oke, akan terus terjaga. Mungkin juga balance antara karir dan juga antara pekerjaannya kali ya. Bisa membagi waktu yang paling penting. Harus biar bagaimana sebagai seorang perempuan keluarga menjadi prioritas.
keluarga dari prioritas ini grogi ya, saking mungkin virus keartisannya sudah mulai menyerang. Boleh saya ambil mungkin keartisannya? Cuma udah betul dong pendapat